Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimahullah. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam konteks Maulid Nabi itu adalah bahwa Rasulullah itu adalah tokoh sejarah, sehingga sebagai tokoh sejarah maka banyak orang yang punya kepentingan dengan beliau. Karena itu banyak yang ditulis oleh para ahli sejarah perjalanan beliau. Yang nulis itu macam-macam, tidak hanya orang Islam, ditulis juga oleh penulis non-Muslim. Karena beliau tokoh sejarah yang memberikan pengaruh dalam perjalanan peradaban manusia. Ketika kita bicara tentang Rasulullah atau Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti bicaranya pasti akhlak, karena memang itulah inti dari manusia. Makanya Imam Ghazali menyatakan bahwa dengan akhlak yang mulia, seseorang akan bisa naik derajatnya, meskipun ibadahnya pas-pasan. Maksudnya pas-pasan itu nggak kurang dari 5 kali salatnya gitu ya. Meskipun ibadahnya pas-pasan, puasanya Ramadan toh, salatnya 5 menit toh, tapi kok orang benar punya akhlak yang mulia, dia derajatnya tinggi. Itu Ghazali. Tapi kalau orang itu akhlaknya rendah, dikenal oleh orang tidak berakhlak, atau akhlaknya itu kurang, akhlaknya itu rendah, maka dia pasti akan jatuh derajatnya, meskipun dia seorang ahli ibadah. Jadi makanya tidak main-main ketika Rasulullah menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Kalau kamu ingin melihat kesempurnaan akhlak seseorang, kesempurnaan iman seseorang, Rasul tidak mengangkat lihat sholatnya gimana, lihat hajinya gimana, tidak begitu. Lihat puasanya, sunnahnya tidak begitu. Lihat akhlaknya seperti apa. Cuma memang istilah akhlak itu tidak identik dengan budi pekerti. Istilah akhlak di dalam Islam misalnya Izzuddin Bulaid dan Minhajus Shalihin yang mengatakan bahwa akhlak itu adalah 4 hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan dirinya sendiri. Nah ini tentu saja kita mendapatkan rujukan semuanya dari Rasulullah SAW. Kira-kira kalau menggunakan angka itu ya Rasulullah semuanya 100%. Hubungan pada Allah 100%, sesama 100%, yang namanya juga terada. Uswah. Nah, sebagai tokoh sejarah dengan keluhuran akhlak inilah kemudian
Yang ahli sejarah menulis sejarahnya. Yang ahli seni bikin lagu untuk memujinya. Syair-syair Arab itu dibikin. Ya karena memang mereka memiliki keahlian masing-masing. Isinya pasti sama. Di sejarah itu perjalanan beliau pasti di situ juga bicara tentang akhlak beliau. Lagu-lagu yang diciptakan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia misalnya itu pasti isinya juga memuji beliau. Terus kemudian sholawat-sholawat yang kita kenal sholawat itu, Qasidah Burda, terus kemudian Maulid Tiba, Sintu Turor, Syarabul Anam, itu semuanya isinya sama, memuji Rasulullah. Makanya aneh kalau orang ini namanya kemudian supaya gampang nyebutnya itu namanya sholawat. Padahal isinya macam-macam. Acaranya namanya sholawat. Artinya kalau ada orang menganggap bahwa sholawatan itu bid'ah, berarti baca sejarah Rasul juga bid'ah. Jadi memang kadang ada istilah kemudian. Tapi yang jelas bahwa kita memuliakan baginda Rasulullah SAW. Nah, tentu saja kemuliaan Rasulullah SAW itu tidak bisa disangkal karena ini adalah tokoh sejarah. Begitu sangat mudahnya untuk bisa mengakses siapa baginda Rasulullah itu. Beda kalau misalnya Nabi Isa misalnya, mumet Bapak. Mana informasi tidak ada, tapi Rasulullah informasinya lengkap sekali. Nah, tapi meskipun begitu, ada juga orang di luar Islam yang menggambarkan Rasulullah itu tidak seperti sosok beliau yang mulia itu. Bapak Ibu mungkin pernah ingat dulu ketika ada karikatur Muhammad itu, karikatur Rasulullah, sehingga digambarkan Rasulullah itu pakai udeng-udengnya pakai bom itu. Loh, yang gambar anak kecil. Pertanyaannya kan begini, dari mana dia punya ide begitu? Baca sejarah juga enggak, baca sholawatan apalagi. Jadi, tapi dia ini di Denmark itu, dia bisa menggambarkan tentang Islam. Digambarlah, ditulis Muhammad, tapi pakai udeng-udeng bom. Tapi dari mana dia punya inspirasi begitu? Ini pasti dia melihat umatnya. Jangan sekalian, Rasul memang tokoh mulia, dan itu tidak bisa disangkal. Tapi yang bertanggung jawab terhadap kemuliaan akhlak beliau, siapa? Kita semuanya. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga kemuliaan akhlak beliau. Sebab pasti kalau saya punya misalnya seorang guru, misalnya kiai, terus punya santri, punya murid, loh kok perilakunya, anaknya siapa, muridnya siapa, jadi gitu pasti dijaga-jaga. Gurunya nggak ikut ngelakuin, tapi dia kemakan, kena efeknya dari perilaku muridnya. Sama. Kita ini punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga marwah Rasulullah sebagai sosok yang mulia. Dengan cara apa ya? Akhlak itu. Makanya Mahmud Shaltut memberikan sebuah pernyataan bahwa iman itu dilorong sendiri, Islam dilorong sendiri. Nah, iman dan Islam yang berada di lorongnya sendiri-sendiri ini, dia baru akan punya nilai kalau kemudian dihiasi oleh akhlak. Iman tidak akan memiliki nilai tanpa akhlak. Islam tidak akan bisa memiliki nilai tanpa akhlak. Makanya ketika turun ayat alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Di surah Luqman. Di situ ada kalimat wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan dia menyempurnakan nikmatnya bagi kalian, yaitu nikmat lahir dan nikmat batin. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, sahabat Ibn Abbas bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, nikmat lahir itu apa?" Jawab sama beliau, nikmat lahir itu adalah ketika kamu mendapatkan nikmat sebagai seorang muslim,
dan kamu juga bisa menunjukkan akhlak yang islami. Akhlak yang islami. Kenapa? Dengan akhlak yang islami itulah pelakunya menjadi nikmat, yang melihat pun juga senang. Sementara nikmat batin apa? Nikmat batin itu adalah ketika Allah menutupi aib-aibmu sehingga orang lain tidak bisa melihat. Masya Allah. Seandainya setiap orang itu punya perasaan yang sama, punya kesadaran yang sama bahwa sesungguhnya saya jadi mulia itu bukan karena saya punya sesuatu yang layak dimuliakan. Saya dihormati sesungguhnya tidak memiliki sesuatu yang layak dihormati. Yang benar adalah karena Allah menutupi aib-aib kita. Menutupi aib-aib kita. Makanya Rasulullah kemudian menggaransi man satara mu'minan satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang mau menutupi aib sesama, dia akan tutupi aibnya nanti di akhirat. Bahkan Al-Quran menyebutnya bahwa menebarkan aib sesama dianggap kriminal. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahsyatu bil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Orang yang senang menebarkan aib orang mukmin itu diancam, bukan hanya di akhirat tapi dianggap kriminal di dalam Islam. Makanya jaga diri kita masing-masing, ya. Apalagi sekarang akhir-akhir ini seliwar sudah karuan. Oke. Saya biasanya ngaji kitab Sya'rawi untuk surah Toha. Saya akan baca pada ayat ke-14. Yang 12-nya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 13. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri inna as-sa'ata atiyatun akad ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Musa yang diangkat jadi rasul. Wa ana akhtartuka, aku memilihmu wahai Musa, fastami' lima yuha, maka dengarkan apa yang diwahyukan. Nah, apa isinya? Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Saya kalau ceramah pagi gini terus langsung habis. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Pada surah yang sama, ayat sebelumnya, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa di ayat 12-nya. Inni ana rabbuka. Jadi ada dua yang dikenalkan. Inni ana rabbuka. Kalau diterjemahkan sama, sungguh aku itu benar-benar Tuhanmu. Yang satu, innani anallah, sungguh aku ini benar-benar Tuhan. Sehingga memperkenalkan istilah Rabbun yang kita artikan Tuhan, dan istilah Allah yang dari ilahun, dan Tuhan. Bedanya apa? Kenapa Allah memperkenalkan dirinya dengan Rabb? Rabb itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang mengatur, yang memelihara semesta alam dan seluruh cipta-ciptanya ini diatur dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Al-Qur'an mengatakan ana rabbuka, inni ana rabbuka, Musa, aku ini Tuhanmu. Untuk apa? Supaya Musa ini tenang karena ada Tuhan yang bertanggung jawab. Karena itu jamaah sekalian, orang tidak mungkin tidak butuh Tuhan. Tidak mungkin orang tidak butuh Tuhan.
Ateis itu sesungguhnya nggak ada anti Tuhan. Yang ada itu nggak peduli sama Tuhan. Kalau dia nggak butuh Tuhan, nggak bisa. Siapa yang ngatur alam raya ini? Masa kita yang ngatur? Nggak bisa. Makanya ketika ada orang itu kemudian sama itu terus nggak percaya Tuhan, malah repot mereka. Kalau seandainya Tuhan tidak ada, ini malah repot. Nah, terus alam raya ini siapa yang ciptain? Ya dari dulu udah ada. Ini kata-kata begini, kata-kata orang bodoh namanya. Oh dari dulu udah ada. Artinya kalau dari dulu ada, berarti alam raya ini diciptakan dari ketiadaan. Cuma tidak ada kok jadi penyebab yang ada, itu kan aneh. Nggak ada, jadi penyebab yang ada. Ini aneh. Yang ada itu pasti ada yang mengadakan harus lebih dulu. Makanya Al-Quran memperkenalkan. Nah, sebagai roh, tentu saja efek dari pengaturan alam raya ini, pengaturan dari seluruh ciptaan Allah ini, tentu saja yang menikmati bukan hanya Nabi Musa, tapi yang menikmati seluruh umat manusia. Bukan saja orang mukmin, orang kafir pun juga bisa menikmati. Namanya atau rububiyah. Pemberian Allah dari efek pengaturan alam raya ini. Karena itu jamaah sekalian, kita tidak usah merasa kecil hati, apalagi sampai menganggap Allah memperlakukan kita tidak adil. Kenapa? Hanya gara-gara yang nggak pernah sholat hidupnya lebih enak, nggak percaya Tuhan hidupnya lebih enak. Ini dosa Bapak punya pikiran seperti begini. Harus tobat menurut sama kondisi. Kenapa? Karena orang muslim itu tidak boleh punya pikiran bahwa dia senang karena saya dapat uang lebih banyak. Saya tidak boleh begini dia. Senangnya dia itu saya punya uang banyak bisa bersedekah. Dia senangnya itu sedekahnya bukan punya uangnya. Ya. Orang muslim itu tidak boleh punya kebanggaan. Saya ini seorang dokter. Bukan itunya. Dengan dia ilmunya dia bisa manfaat bagi orang lain. Kalau sekedar kita senang karena bisa beli mobil, dia bangga, loh, saya bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya Allah, begitu kok dibanggakan. Semua orang juga bisa beli mobil mewah. Kenapa? Syaratnya beli mobil mewah itu cuma satu, apa itu? Punya duit, itu saja. Apa ada syarat pakai harus rajin sholat gitu? Tidak ada. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Loh, cuma ada hukum dunia yang tidak bisa kita lawan. Dan itu diberlakukan pada semua umat manusia. Siapa dapat apa diberikan kepada siapa dapat berapa diberikan kepada siapa, Allah yang ngatur. Itu saja. Makanya hidup di dunia ini jangan kemudian kita kejar atau rububiyahnya ini. Kenapa? Ini akan dikasihkan juga kepada orang kafir. Orang kafir. Misalnya gini ya. Ketika saya bisa minum ini, bismillah. Mohon maaf Pak ya, Bapak nggak dikasih minuman ya. Ya wajar lah kalau saya ngomong. Nanti minumnya setelah ini, kan itu. Dikasih minuman kan? Setelah ini ada makanan. Artinya kalau ini minuman yang lezat, yang bisa minum ini bukan hanya orang muslim, toh? Orang kafir juga bisa. Kalau gitu apa bedanya Bapak dengan mereka? Inilah kemudian Allah memperkenalkan innani anallah. Sebab Allah itu adalah al-ma'bud bihaqqi. Allah adalah Tuhan yang disembah. Kalau Rabb ada Tuhan yang mengatur. Makanya orang bisa tidak nyembah Allah, bisa. Tapi orang tidak mungkin tidak butuh Allah untuk mengatur jagat raya ini. Karena itu kedua-duanya ini harus tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Karena itu jamaah sekalian, sebagai Rabb bahwa atau rububiyah pemberian Allah sebagai Rabb ini diberikan kepada siapa? Bapak harus sadar bahwa yang memberi hanya Allah, yang memberi hanya Allah. Sebab apa? Jika tidak kita itu tauhid rububiyah, maka kita akan menjadi hambanya yang lain. Menjadi hambanya yang lain. Bahwa ada orang menjadi penyebab datangnya rezeki, iya Pak. Makanya kata seorang kiai itu, sekali-kali kamu itu
dapat rezeki yang langsung dari Allah. Kita rezeki semuanya kan dari orang, toh. Langsung dari Allah. Caranya gimana? Kalau hujan-hujan sambil itu gitu, supaya dapat langsung. Ternyata itu ada salahnya, Pak. Jadi makanya nama at-rububiyah. Nah, karena itu jangan ada kebanggaan hanya gara-gara kita diberi di dunia ini, bukan itu. Orang mukmin harusnya tidak begini. Makanya orang mukmin kata Imam Syarawi, dia pantang meminta dunia karena bagi dia kemuliaan itu bukan di dunia ini tapi di akhirat. Kalau begitu, dunia harus dijadikan sebuah sarana untuk menuju akhirat. Nah, caranya bagaimana? Menjadikan Allah itu sebagai al-ma'bud bihaq. Makanya kemudian di diperkenalkanlah di samping Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin, yang menguasai, yang mengatur, yang memelihara seluruh semesta alam, ciptaan-ciptaan Allah, tapi juga innani anallah. Nah, ketika menyebutkan innani anallah disebutkan di sini, huna yukhatibu biqali innani anallah ay sahibul takalif wal ma'bud al muta' fil amr wan nahi. Artinya kata Allah itu sahibut takalif. Dialah pemilik taklif-taklif agama. Dialah yang harus ditaati menyangkut perintah dan larangannya. Karena itu, abdun ini hamba. Hamba itu ada yang nyembah Allah namanya abid, ada yang enggak nyembah Allah namanya kafir. Karena itu dalam Al-Qur'an itu ada bentuk jamak. Abdun itu jamaknya abidun. Ini saya menggunakan penjelasan dari Syekh Muhammad Syarab. Abdun adalah abidun. Sementara ada ibadur rahman. Kita dengar pernah istilah dia. Ibadur rahman. Ibad itu jamak dari abid. Sehingga kata beliau, semua manusia itu abidun. Semua manusia adalah abidun. Jamak dari abdun. Tapi tidak semua manusia ibad, karena tidak semuanya menyembah Allah. Itu dalam versinya Syekh Muhammad Syarawi. Tapi pada versi yang lain mengatakan bahwa abdun itu jamaknya dua. Langsung, abidun, ibadun. Kecenderungan Al-Quran menyebutkan bahwa kata abidun itu mengarah kepada hamba-hamba Allah yang buruk. Dalam versi yang lain. Sementara ibadun itu adalah mengarah kepada hamba-hamba Allah yang baik. Karena itu, jamaah sekalian, yang harus kita syukuri adalah bahwa alhamdulillah saya kok bisa menjadikan Allah itu sebagai Tuhan yang aku sembah. Maka diperkenalkan innani anallah, diperkenalkan pada Musa. Musa, aku ini adalah Allah. Tuhan yang memiliki taklif agama, perintah-perintah dan larangan. La ilaha illa ana. Karena ini adalah menyangkut ibadah, makanya dikatakan la ilaha illa ana fa'budni. Sehingga kata ganti orang pertama. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku, karena itu sembahlah aku. Sebenarnya kita diperkenalkan 4 istilah paling tidak ya. La ilaha illallah, kembali kepada namanya Allah. La ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Yang satu nama, yang satu kata ganti. Kata ganti orang pertama, ana. Kata ganti orang kedua, anta. Kata ganti orang ketiga, huwa. Ini secara filosofi sebenarnya mengajarkan kepada kita, seharusnya orang itu tidak membanggakan nama. Karena hakikat nama itu hanya punya Allah. Dulu ketika lahir nama saya Ahmad Husnul Hakim misalnya. Belakangan macam-macam, dokter, kiai haji, walhafid. Gara-gara kita lupa bahwa dulu nama itu tidak ada artinya. Gara-gara kemudian menyandang predikat macam-macam ini akhirnya sulit ditemui. Benar-benar sulit ditelepon.
Makanya jengkel orangnya. Sok banget loh gitu. Ini gara-gara nggak sadar bahwa sesungguhnya yang berhak punya namanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada orang membanggakan dengan nama orang lain. Dia bangga karena kenal nama orang lain. Oh, di sini saya kenal itu. Ya Allah. Wong kenal namanya manusia saja kok bangga itu ya Allah. Aneh. Emang dia tanggung jawab apa? Loh, sampai dituruti perintah-perintahnya meskipun perintahnya melanggar perintah Allah. Ini kan gak masuk akal. Ini gara-gara dia mendewakan sebuah nama selain Allah. Makanya dihabiskan la ilaha illallah. Kan ini kalimat haqqi. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha insyaallah minal abid. Itu sebuah nama. Makanya la ilaha illallah. Nah, kadang orang memerankan sebagai saya. Ada orang merasa bangga karena saya, karena aku. Ini kalau bukan aku, acara ini kalau bukan karena jasa aku, tidak mungkin. Ini bangunan ini kalau bukan aku yang itu. Kadang orang merasa bangga karena aku. Ya mungkin ada sesuatu dalam dirinya yang kemudian orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dia miliki. Ini kan bukan karena aku. Ini kan bukan aku. Artinya ini tidak akan bisa jadi apa-apa. Ini karena aku. Makanya oleh Al-Quran dihabisi la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Supaya apa? Ketika kita merasa aku itu, kita sadar ya Allah, tidak ada yang berhak untuk menyandang aku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan sadar tauhid seperti itu hilang. Kadang orang juga dihormati karena menjadi antar. Ini karena bukan bapak, karena bukan engkau, karena bukan bapak, tidak mungkin ini. Dihabiskan oleh Al-Quran. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kadang orang memerankan jadi gua. Dia, karena bukan dia. La ilaha illa huwa. Makanya penggunaan kalimat ini itu sekaligus untuk mengoreksi, membebaskan diri kita dari kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal nama itu Masya Allah. Dan ini realitas, Pak. Realitas kehidupan seperti begini. Yang asalnya namanya dulu nggak pernah disebut apa-apa, gara-gara kemudian berjalannya waktu, ada sekian berderet, profesor, doktor, kiai haji, macam-macam, jenderal, apa saja, akhirnya dia tertutup dengan predikat-predikat itu. Padahal sesuatu yang dibanggakan itu, nanti kalau sudah mati, macet di nisan, batu nisan. Ternyata dia ini profesor dokter haji, macet di batu nisan. Kan malaikat nggak mungkin nanya. Wah, ini profesor dokter ini. Nggak peduli. Makanya dianggap innani anallah la ilaha illa ana. Sehingga kebanggaan kita adalah mulut kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dalam hadis khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Kalau kita tidak memiliki kebanggaan, kemuliaan sementara kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, nah, terus siapa harus kita banggakan? Dengan apa kita harus membanggakan? Tapi banyak orang yang merasa penting, banyak orang yang mementingkan ketemu sama orang penting. Kalau untuk ketemu sama orang penting, waktu ada. Tapi giliran suruh ngaji, katanya sibuk. Ini gimana? Kok ini? Masya Allah. Padahal orang penting tadi itu, yang kita anggap orang penting yang kemudian kita ingin ketemu, belum tentu hajat kita dipenuhi oleh orang penting tadi. Sudah hajat kita belum tentu dipenuhi, kita ketemunya sebentar lagi, belum lagi dimarah-marahin. Jadi, tapi kalau Allah, maka seorang muslim ini harusnya tidak pernah menganggap penting pertemuan apapun, dan kita tidak pernah kehilangan gara-gara tidak ketemu sama orang penting yang kita inginkan. Sebab apa? Yang penting kita tetap ketemu sama Allah SWT. Makanya Imam
Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau menyatakan bahwa apapun yang hilang dari dalam diri kita, apapun yang hilang, itu pasti akan ada penggantinya. Allah pasti ada penggantinya. Pasti ada penggantinya. Yang tidak ada penggantinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah jangan sampai hilang dari dalam diri. Makanya para ulama itu sudah arif bijaksana. Diajarkan untuk zikir la ilaha illallah itu. Ya nanti Bu Ar-Razi itu kan. Untuk zikir la ilaha illallah itu diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya karena mungkin ini betul zikir. Zikir yang terbaik. Tapi ini kalau bukan karena kearifan para ulama untuk mengajarkan zikir la ilaha illallah setelah sholat, rasanya Bapak kayaknya nggak pernah mencapai la ilaha. Ayo coba. Kalau Bapak zikir terus kapan misalnya? Mau nyetir, la ilaha illallah, nabrak Bapak. Terus apa? Goreng. Betul zikir Pak. Ini kearifan para ulama. Karena itu, jamaah sekalian, berikan waktu khusus. Berikan waktu khusus mungkin di malam hari lah. Ya ketika sendiri. Di situ dikatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk menancapkan saja, ya Allah, gak ada Tuhan, memang gak ada Tuhan kecuali Allah. Gak ada Tuhan kecuali Allah, gak ada Tuhan. Cuma itu saja. Nah, ketika sudah menekankan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Karena itu sembahlah. Jamaah sekalian, mengartikan ibadah dengan menyembah itu memang agak problematis. Sebab dalam bahasa Indonesia itu ada dua istilah menyembah dan mengabdi. Konotasinya secara kebahasaannya, menyembah itu konotasinya biasanya ibadah-ibadah yang ritual. Sehingga orang merasa beribadah ketika sholat, tapi dia tidak merasa beribadah ketika bekerja. Nah ini, ya apa namanya sholat, ya sholat, kerja, ya kerja. Nah, kalau sudah memisahkan seperti begini, inilah kemudian bekerja, sholat. Makanya ibadah itu, ini siapa? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Ibadah itu harus mengandung 3 sikap dasar. Ketika Bapak mengatakan, ya Allah, aku ini hambamu, aku beribadah kepada Engkau. Kalimat aku beribadah kepada Engkau, itu kata-kata ini, itu melahirkan 3 sikap dasar. Pertama adalah istislam. Kita harus memiliki sikap totalitas kepasrahan kepada Allah. Yang namanya pasrah itu, kita tidak boleh mempertanyakan kenapa ya Allah. Kata kenapa itu bukan orang pasrah. Ada nggak dalam kehidupan manusia, disuruh ke Surabaya, sekarang kamu berangkat ke Surabaya, siapa? Sekarang kamu harus siapa? Ada nggak? Ada. Dalam dunia militer. Dunia militer itu, kalau komandannya sudah bilang, kamu hari ini berangkat ke Surabaya. Siapa? Nanti di sana kamu dijemput oleh teman kamu. Siapa? Dia nggak mungkin bertanya, Pak, emang ke Surabaya mau ngapain? Besok dipecat. Ya? Nggak mungkin dia nanya, Pak, kalau setelah Pak nanti di Surabaya apa salah kehendak? Pasti siap dulu. Setelah dia sampai di sana, dia menang, diam aja. Kamu udah nyampe? Siapa? Sudah sampai. Ya, sekarang kamu menuju ke sana. Siapa? Jamaah sekalian. Loh, dalam dunia manusia saja orang bisa mengatakan siapa? Sami'na wa ta'na dalam bahasa Arabnya. Kami dengar dan kami taat. Ya itu tadi, siapa? Kalau dalam dunia manusia saja itu bisa terjadi. Ya. Masa kita itu sama Allah Subhanahu wa taala enggak siap untuk mengatakan sami'na wa ta'na. Hanya gara-gara ingin dikasih ini dan dikasih itu. Ini namanya kemaksiatan di hadapan Allah. Makanya kalau sudah istislam ini, mental kita pokoknya totalitas kepasrahan kepada Allah. Ya Allah, pokoknya aku pasrah Tuhan. Ya, yang namanya sikap istislam ini butuh pembuktian. Tidak mungkin Bapak disebut seorang muslim yang pasrah sama Allah,
tapi tidak ada buktinya. Buktinya apa? Al-khudu, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu. Karena itu ayat ini dilanjutkan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Maka beribadah itu sebagai satu kelanjutan, beribadah nyembah Allah tadi itu, mengabdi kepada Allah itu sebagai satu kelanjutan karena kita istislam. Totalitas kepasrahan kepada Allah. Habis itu kemudian al-khudu, tunduk dan patuh. Nah, tunduk dan patuh terhadap apa? Ya tentu saja terhadap perintah dan larangan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tidak perlu susah-susah. Kenapa sih ini diperintahkan? Tidak usah begitu. Kenapa ini dilarang? Hikmahnya cuma satu. Keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau perintah itu pasti ada maslahat dan manfaatnya. Kalau dilarang itu pasti mudarat. Selesai. Sebab kalimat kenapa inilah yang menjadi jebakan setan. Adam itu mungkin ketika sebelum dialog ya ketemu iblis, dan kamu tahu nggak kenapa Tuhan itu melarangmu? Terus nggak tahu lah, yang penting dilarang. Tapi karena, saya kasih tahu, emang kenapa? Oh, kenapa itu dijebak udah kena. Emang kenapa sih dilarang? Oh begini, kamu itu dilarang mendekati pohon ini dan makan buah ini karena Tuhan tidak pingin kamu itu berlama-lama di surga. Yang benar. Oh, enggak benar. Tidak sehat, tidak percaya. Jadi kalau sebagai seorang hamba Allah yang baik, ya pantang menanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Memang jangan sekalian, ada kitab khusus yang ditulis Hikmatul Tashri' wa Falsafatul Al-Juzan. Hikmah penetapan hukum, hikmah dan filosofi penetapan hukum. Tapi Imam Sya'rawi mengkritisi terhadap hikmah seperti begini. Misalnya begini, contoh sederhana saja. Kenapa kita melaksanakan sesuatu harus menggunakan logika Tuhan, logika agama, bukan logika akal. Misalnya begini, ada pertanyaan, kalau sholat itu harus berwudu? Sebenarnya enggak, salah kalau benar. Sholat itu harus suci, bukan harus wudu. Bisa, pernah nggak Bapak sholat tapi nggak wudu? Pernah, loh. Kamu kok nggak wudu? Jawabnya apa? Masih punya wudu. Ya, berarti harus suci. Makanya kalimat idza kuntum ila sholat faghsil wujuhakum. Itu kalau Bapak baca ayat ini di Al-Maidah, jika kamu hendak sholat maka wudulah, itu harus ada penafsiran wa antum muhditsun, harus begitu. Jika kamu hendak sholat sementara kamu dengan hadas, maka wudulah. Oke, saya tidak bahas di sini. Wudhu itu kalau kita logikakan menggunakan logika akal kita. Kenapa kayak harus wudhu? Iyalah, kan kita mau menghadap Allah. Nah kan ya, yang namanya menghadap Allah harus suci, harus bersih. Karena kita mau menghadap Allah. Logika ini sepertinya benar, Pak. Tapi tidak tepat. Kalau logikanya kayak begini, pertama, kenapa kok wudhu? Mestinya kan mandi. Biar lebih bersih. Mau sholat subuh mandi besar, mau sholat duhur mandi besar lagi, mau sholat asar mau besar lagi, mau maghrib mau besar lagi, isya mau mandi besar lagi. Karena dengan alasan mau ketemu Tuhan, mau menghadap Allah. Jangkap sehari Bapak masuk angin. Ini logika ini yang kemudian Bapak. Logika yang kedua, ini logika akal bukan logika agama. Kalau orang itu wudhu ternyata nggak ada air, Bapak harus tayamum. Tayamum pakai debu, tambah kotor. Jadi segala hidup ini jangan menggunakan logika akal. Tidak ada logis dan rasional, itu tidak ada. Yang ada cuma logika Tuhan. Misalnya begini, barang ini, saya sering memberikan contoh sederhana begini. Barang ini harganya 500. Logika akal kita akan bilang, saya kalau nggak punya uang 500, saya nggak bisa dapat barang ini. Padahal ini saya butuhkan. Makanya orang kayak begini ini hidupnya susah. Karena dia menggunakan logika akal.
Wah, akhirnya apa? Barang itu benar-benar dia ingin. Wah, akhirnya dia nabung semuanya. Padahal logika agama tidak begitu. Barang ini harganya 500, saya nggak ada duit, tapi saya butuh. Kalau Allah menghendaki, itu kena saya. Sama-sama nggak jelasnya kenapa berpikir kita bukan logika akal, tapi logika akal. Makanya rasional itu, saya biasanya contoh begini, 2 kali 3 itu pasti semuanya akan jawab 6. Kalau saya jawab 10.000 masa nggak boleh? Wah ya masuk akal Pak. Masa 2 kali 3 itu 10.000? Lebih nggak masuk akal lagi kalau saya jawab, 2 kali 3 ini adalah 5 juta. Wah itu lebih, pasti, ini pasti begini bos. Ini agak gila. Kenapa 2 kali 3 diartikan apa hasilnya 6? Karena Bapak nanyanya kepada guru matematika. Maka pasti jawabnya 6. Coba nanyanya pada tukang foto. Pak, 2 kali 3 berapa? 10.000. 2 kali 3, 20.000. Jadi gitu, bisa macam-macam. 2 kali 3, 3 kali 4 itu jawabannya bisa macam-macam. Itu kalau Bapak nanyanya pada tukang foto. Coba pada maklar tanah. Pak, 3 kali 4 berapa? Bisa jutaan, Pak. Ya betul ya. Makanya jangan gunakan, nggak ada logis dan rasional kita yang membuat. Yang logis dan rasional hanya Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia yang membuat logika. Biarkan dia yang membuat rasional. Makanya di logika dirasionalkan sama Al-Qur'an. Pokoknya ini kalau kamu sampai ada Tuhan selain Allah, begitu. Pasti nggak tenang. Ini logikanya begini. Jadi pernah Rasulullah ini kan ngajarin tauhid. Percaya pada Tuhan yang satu. Dia diledek sama orang-orang kafir. Muhammad, yang mananya mat begitu, namanya juga orang kafir. Nah, kamu itu aneh. Oh Tuhan kok cuma satu. Saya ini Tuhan banyak itu loh. Nggak selesai masalah kok kamu jadikan Tuhan satu. Yang banyak ini aja nggak menyelesaikan masalah. Kamu jadikan Tuhan satu. Dan Rasulullah diajari. Ini kalau begitu saya nanya. Ini loh, ini baru logika Tuhan. Logika Tuhan. Ini deh, saya ingin tanya. Kalau seandainya ada seorang budak, seorang hamba sahaya, yang satu dikuasai oleh satu tuan, yang satu dikuasai 2 atau 3 tuan, dan tuan yang banyak yang menguasai dia itu benturan terus. Kira-kira menurut kamu mana yang lebih nyaman dan lebih tenang? Oh ya tuannya satu mah. Kalau tuan banyak ya harus. Nah kita ini manusia itu ibarat hamba. Tuhan itu Allah ibarat Tuhan kita. Kalau Tuhannya banyak, pasti kamu akan tenang. Inilah logika agama yang laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadatan. Kalau seandainya ada Tuhan banyak yang atur bumi dan langit ini, pasti dari dulu sudah hancur. Alam raya sebagai makrokosmos sudah bisa hancur berantakan, apalagi jiwa Bapak. Makanya kalau ada orang yang menjalani hidup gak tenang, saya pastikan ada Tuhan selain Allah dia sembah. Saya pastikan itu. Ini Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am. Orang-orang yang imannya, orang-orang mukmin, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Yang imannya tidak campur dengan syirik. Yang benar pun la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Yang imannya tidak campur dengan syirik, maka imannya akan bisa memberikan energi rasa aman untuk menghadapi hidup ke depan. Jadi Bapak Ibu, tidak usah repot ke masa depan. Wah kalau begini caranya, wah ya Allah. Sampai sekarang itu saya itu tidak tahu pertalite itu harganya berapa, dolar itu harganya berapa. Selama kita punya Tuhan, mau dolar itu harganya berapa, tidak ada masalah. Saya, apalagi sekarang saya punya anak, dia kuliah di Jordan. Ternyata mata uang Jordan itu termahal di dunia. Selama ini Bapak yang tahu pound sterling ya? Pound sterling sampai berapa? 18? Ya Pak, yang jelas di atasnya dolar.
Tapi ini dinar Jordan itu 1 dinar itu 28.000. Seandainya dolar itu 20.000, kolab kita. Ini cara berpikir begini kita sering, wah ini gara-gara kalimat-kalimat seperti begini. Ini akan meniadakan Allah, meniadakan Tuhan sebagai yang mengatur kita. Makanya Al-Quran menggaransi jika iman kita tidak bisa memberikan energi rasa aman untuk menghadapi hidup ke depan, dipastikan pasti imannya campur dengan syirik. Syirik jangan kita pahami nyembah Allah dan nyembah patung. Ini hal yang tidak di Rasul dalam definisi tidak begini. Syirik adalah nyembah Allah dan di rumah Bapak ada patung. Oh ya enggak begitu. Kalau orang nyembah patung namanya musyrikun atau kafirun. Itu dalam penjelasannya Ibnu Ashur, Muhammad Thahir Ibnu Ashur dalam Tahrir Tanwir. Maksudnya itu bahwa dia membuang Allah Tuhan yang benar diganti dengan Tuhan yang palsu, yaitu patung tadi itu. Tapi yang dimaksudkan syirik di sini itu kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan atau antaj'al niddan lillah wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan kekuatan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Nah gitu. Makanya kalau Allah itu kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang bertanggung jawab terhadap hidup saya karena saya itu makhluknya. Kalau anak saya ini adalah ciptaan Allah, maka Allah lah yang bertanggung jawab terhadap anak saya. Kalau Bapak merasa yang bertanggung jawab pada anak Bapak, inilah yang menjadikan kita kemudian merasa terbebani oleh anak ini. Ini yang dikritik oleh Al-Quran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku yang ngasih rezeki kepada anakmu, kamu juga aku yang ngasih. Ini ayat ini diperuntukkan kepada orang-orang kaya yang merasa dialah yang menghidupi anaknya. Sementara di ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamu itu aku yang ngasih rezeki, anak juga aku. Itu diperuntukkan kepada orang miskin yang merasa terbebani dengan anaknya. Tapi kalau kita ini kemudian percaya bahwa Allah yang clear semuanya, Pak. Makanya ayat tadi menyatakan bahwa pokoknya kalau iman yang kita miliki tidak bisa memberikan energi rasa aman, maka iman yang ada dalam diri kita telah tercampur, terindikasi ada kekuatan yang lain yang kita gantung. Jamaah sekalian, ketika Bapak bekerja, ketika kita bekerja itu, Bapak sedang bergantung kepada siapa? Tidak gampang, Pak. Untuk mengatakan saya sekarang kerja, iya Pak, pikir-pikir saya ini kerja ini gantung sama siapa ya? Bergantung sama Allah, bergantung sama pekerjaan. Coba. Gimana cara Bapak membuktikan dan meyakinkan pada diri Bapak bahwa ketika Bapak bekerja, bahwa Bapak tidak bergantung pada pekerjaan itu, tapi bergantung pada Allah? Gampang, Pak. Ya, enggak. Saya enggak percaya dengan pekerjaan saya. Tetap bergantung pada Allah. Caranya begini. Kalau ada orang yang sudah pensiun, sudah tua dan ini kan banyak ini ya, banyak sudah sepuh ya, sudah enggak kerja itu. Lah kok kamu tuh pede bang? Ya lah, temanku itu loh ini sudah tua dan sudah pensiun, sampai sekarang masih hidup. Itu berarti bukan bekerjanya. Dulu bekerja tetap hidup, setelah bekerja tetap hidup. Tapi jamaah sekalian, banyak orang kemudian merasa galau karena pekerjaannya tidak seperti dulu. Pak Kiai, Pak Ustadz doain saya. Lah kenapa? Pekerjaan saya ini akhir-akhir ini tidak seperti dulu. Susah. Wah, apalagi sekarang Pak, susah. Cari pekerjaan susah, cari saya susah. Baik Pak Yai, kenapa? Karena pekerjaan ini saya gantungan hidup saya satu-satunya. Ya pantas saja susah. Dia jadi gantungan hidup satu-satunya. Tanpa sadar sebenarnya dia mengucapkan la ilaha illallah tapi bohong dia. Dengan kata-kata begini itu hanya ini ucapan orang munafik begitu itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nas wa yaquluna illa qalila. Kayaknya sholat padahal dia hanya nipu Allah. Kayaknya dia Allah Akbar tapi padahal dia nipu Allah.
Ketika kita mengatakan la ilaha illallah tapi ucapan kita kayak begini, ini nyakitin Allah. Allah kira-kira ada di alam kita jilir. Kamu kira aku gak bisa nuruti awakmu apa? Nah, kalau cuma ngidupin kamu satu aja. Itu ada namanya paus raksasa. Itu ada di TV, paus raksasa. Paus raksasa ini, Pak, sekali makan 2 ton plankton. Sekali makan 2 ton. Itu pernah ada tayang di televisi itu. Ada kapal pesiar gede, menurut saya gede banget. Masya Allah, itu kena paus raksasa, nggak ada apa-apanya itu. Hampir aja kena dihantam sama paus raksasa. Saya bisa dibayangkan, kalau seandainya paus raksasa tadi itu dirawat, dipelihara oleh kecamatan Limo. Ya, paus raksasa tadi yang ngasih makan kecamatan Limo. Saya yakin Bapak bangkrut semua. Makanya ini teori akidah seperti itu harus kita tanamkan. Yang kedua, alladzina amanu ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iman itu di samping memberikan energi rasa aman, iman itu juga harus memberikan energi kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar. Artinya, kalau ada orang nggak kuat untuk selalu berada di jalan yang benar, akhirnya dia nipu, dia korupsi, dia berdusta, dia melanggar aturan. Kalau orang tidak kuat untuk selalu berada di jalan yang benar, saya pastikan itu ada Tuhan lain selain Allah yang dia ganggu. Pak, kalau saya nggak begini, kalau saya nggak ngikuti, nanti saya dipecat. Kalau saya dipecat, nanti anak istri saya makan apa? Lah, itu artinya tempat pekerjaan jadi Tuhan. Wow, makanya untuk menguatkan waqimi shalah dan zikri. Perintah ya Allah ketika Bapak ucap la ilaha illallah, itu ucapan ini kata Sya'rawi, madama la ilaha illa huwa fala su'al natalaqqal amr wan nahy illa minhu. Selama kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tidak layak untuk mendapatkan perintah dan larangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala na'tadu illa alaih. Kita tidak akan bergantung kecuali kepada Allah. Wala yashghalu qulubana ghairahu. Wala yashghalu qulubana ghairahu. Dan kita tidak atau wala yushghilu qulubana ghairahu. Kita tidak akan menyibukkan hati kita kecuali kepada tidak menyibukkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis qudsi, seriuslah kamu untuk beribadah kepadaku. Kosongkan hatimu hanya untukku. Niscaya akan aku cukupi kebutuhan. Kalau tidak, kamu akan sibuk sampai gak sempat ngaji, tapi tetap saja yang dia dapatkan hanya jatahnya. Makanya sholat ini kemudian menjadi satu awal syariat. Di sini disebutkan kenapa sholat? Fakullu harakatin fil hayat tuaddi ilal ibadah. Fakullu harakatin fil hayat tuaddi ilal ibadah. Setiap aktivitas di dunia ini itu harus mengarah pada ibadah. Banyak ibadah dan kama naqulu fil qaidah kullu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Fas-shalah masalan la tatimu illa yastul aurat. Oke. Seluruh aktivitas itu adalah bernilai ibadah. Nah, ibadah sholat ini adalah syariat yang utama sebagai kelanjutan dari la ilaha illallah. Kenapa? Ibadah itu mengabdi kepada Allah. Sholat itu adalah asasul ibadah. Dia menjadi pondasinya ibadah. Ya sebentar lagi. Ini bangunan ini kokoh. Ini bukan karena atasnya, tapi karena pondasinya. Coba nggak ada pondasi, habis semuanya. Maka sholat itulah pondasinya ibadah. Tidak ada ibadah tanpa sholat. Maka sholat ibadah. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada satu aktivitas di mana setiap manusia secara sukarela menghancurkan dirinya sendiri, meskipun ketika di masyarakat dia mulia, dia jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Tapi ketika sholat bareng-bareng kita bersujud. Sujud itu adalah
meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia ke tempat yang paling hina. Semuanya sujud dan itu dilihat orang lain. Harusnya ketika sujud, maka dia punya kesadaran, ya Allah, saya di luar itu dihormati banyak orang. Ya Allah, ini loh, saya tunjukkan, saya ini sesungguhnya bukan siapa-siapa. Tunjukkan, letakkan anggota tubuh kita yang paling mulia ke tempat yang paling rendah, diinjek-injek orang. Tempat yang Bapak sujud itu diinjek-injek orang. Tapi kita rela meletakkan. Inilah makanya ibadah itu harus melahirkan sikap yang ketiga. Tadi istislam, al-khudu, yang ketiga adalah yaitu tadallul. Puncak keterhinaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya salat tadi itu. Nah, ketika salat, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa ilaika anabtu. Tapi anehnya ketika berdiri dari salat, sombong lagi. Nah, ini terus makanya diteorikan oleh agama, kalau orang itu sudah sujud, ini pasti nggak sombong. Loh kok habis sujud kok dia sombong lagi? Dia menunjukkan lagi ilmunya, dia menonjolkan lagi keturunannya, dia menonjolkan lagi jabatannya, dia menonjolkan lagi kekayaannya. Lah terus kemarin sujud itu ngapain kamu itu? Ini sujudnya orang munafik. Makanya sholat itu diperuntukkan seperti begini. Jamaah sekalian, ini terakhir bahwa sholat itu memang sebagai perwujudan hubungan baik kita kepada Allah. Sehingga anggap saja bahwa saat itu kita bersikap egois. Sekali Allahu Akbar, Bapak sudah tidak bisa memasukkan, Ibu tidak bisa memasukkan selain Allah SWT. Tapi meskipun begitu, Allah tidak ingin bahwa kita sebagai manusia ini berubah jadi malaikat gara-gara sholat. Allah tidak ingin kita manusia ini lupa dengan sisi kemanusiaan kita. Kita ini adalah manusia sebagai makhluk rohani, makhluk berketuhanan, makhluk yang butuh Tuhan, kita butuh dekat dengan Tuhan dengan cara sholat. Tapi kita juga makhluk sosial yang butuh hadirnya orang lain. Makanya diwujudkan dalam sholat. Bapak ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka saat itu Bapak konsentrasi apa saja masuk bilang. Tetapi sholat Bapak Ibu tidak akan sah kalau tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada yang harus dijawab. Ada yang tidak boleh dijawab. Bahkan ada yang nggak mau dijawab. Kalau Bapak salam, maka yang jawab adalah wajib. Nah, ini harus dijawab. Orang salam, Bapak harus jawab salamnya. Ini wajib dijawab. Ada salam yang nggak boleh dijawab, yaitu salamnya orang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini bisa rusak semasjid. Waalaikumsalam. Bahkan ada salam yang Bapak nggak mau dijawab. Ke kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa salam tadi ini? Ini sebagai isyarat saja. Meskipun kami Allahu Akbar berdiri, Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, gerakan semua Allahu Akbar. Tapi hasil dari Allahu Akbar itu assalam, menebarkan keselamatan, menebarkan damai siapapun. Jika tidak, gagal kita punya tauhid la ilaha illallah tadi. Inilah yang disyaratkan oleh Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakat. Mendirikan salat sebagai perwujudan hubungan baik kepada Allah, membayar zakat sebagai perwujudan hubungan baik kepada sesama. Mudah-mudahan kita bisa mengemban tugas ini. Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk bertuhan, kita berusaha dekat dengan Tuhan dengan salat. Sebagai makhluk sosial, kita berusaha dekat dengan sesama. Dengan cara apa? Dengan cara kita berani mengorbankan hak milik kita kepada orang lain. Makanya Rasul mengatakan, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Perilaku sosial yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah memasukkan rasa kebahagiaan kepada orang lain. Jamaah sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada yang manfaat dari apa yang kita bicarakan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhir sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.
Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.